Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa, kisah-kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Ismail dan Nabi Ishaq keduanya merupakan anak dari Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam anak dari istri kedua beliau, yaitu Hajar. Naam, seorang laki-laki yang bernama Ismail, yang kemudian nanti setelah Ismail alaihissalam sudah balagha ma'ahu sa'i, sudah mulai tumbuh remaja, bisa membantu orang tuanya, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan anak kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri pertamanya, yaitu Sarah. Nah, seorang anak laki-laki yang bernama Ishaq alaihissalam. Nah, dan tentu saja ini merupakan keutamaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau hanya punya dua orang anak saja, dan keduanya itu adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu merupakan sesuatu yang langka, sesuatu yang langka terjadi pada seseorang. Allah mengaruniakan kepadanya anak dan semuanya itu menjadi nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah ikhtiar, sebuah pemilihan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana beliau anak-anaknya menjadi nabi, dan beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa disebut sebagai Abul Anbiya? Ya, kita sudah pernah sebutkan alasannya, karena nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu hampir semuanya, ini yang diceritakan di dalam Al-Quran, hampir semuanya itu merupakan dari keturunan Ishaq alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sehingga Nabi Ibrahim digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Adapun Nabi Ismail alaihissalam, ya, kalau kita berbicara tentang Nabi Ismail alaihissalam, maka itu akan banyak ketersinggungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, misalnya kisah ketika beliau disembelih oleh ayahnya, itu berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita sudah menceritakan hal tersebut pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula saat Nabi Ismail membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah, membangun Ka'bah,
sebuah proyek ibadah yang maha dahsyat, karena yang dibangun adalah Ka'bah, Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sehingga kisah Nabi Ismail ini banyak sekali yang bersinggungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Nah, dan yang kita akan sebutkan sebagai faedah di sini adalah tentang pembagian Arab yang pernah kita sebutkan dulu, tapi kita murajaah kembali tentang pembagian suku Arab atau bangsa Arab itu, di mana ahli sejarah mengklasifikasikan atau membagi Arab menjadi 3 tabaqat, 3 tingkatan, 3 jenis. Ada yang disebut dengan Arab Baidah. Arab Baidah yang meliputi kaumnya Nabi Ad, Nabi Thamud. Mereka itu semuanya adalah bangsa Arab. Ya, bangsa Arab yang disebut dengan Arab Baidah. Ya, mereka adalah bangsa yang sudah lama sekali dan sudah musnah sebagian besarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah Arab Aribah. Arab Aribah. Mereka ini disebut juga dengan Arab Qahtaniyun. Mereka adalah anak-anaknya Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Arab Qahtaniyun yang kebanyakan pada waktu itu berdomisili di negeri Yaman. Ya, mereka disebut dengan Arab Qahtaniyun. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah dikenal juga dengan nama Arab Adnaniyun, dan ini merupakan Arab yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Jadi 3 pengklasifikasian ini, nah, menurut ahli sejarah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari kabilah Arab yang disebut dengan Arab Musta'ribah atau Arab Adnaniyun, keturunannya Adnan, yang jalurnya itu kembali sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, adapun Nabi Ishak dan keturunannya ke bawah itu disebut dengan Bani Israel. Ya, disebut dengan Bani Israel, dan mereka tidak berbahasa Arab, tapi mereka berbahasa Ibrani. Ya, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani. Bahasa Ibrani. Nah, ya, kalau bahasa Suryani itu bahasanya Mama Gufron. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu beliau adalah nenek moyang bangsa Arab Adnaniyun yang bermukim di Mekah dan sekitarnya. Nah, jadi bangsa Quraisy itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak alaihissalam nanti diberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu di usianya yang sudah tua, dan istrinya sudah tahu bahwa dirinya itu adalah wanita yang mandul. Ya, kenapa demikian? Karena ya, kalau suaminya yang mandul tidak mungkin, karena sudah punya anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan di usia yang tua tersebut datanglah utusan Allah, para malaikat, memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwasanya dia akan mendapatkan keturunan yang disebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 24 sampai ayat 30. Allah berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Apakah datang kepadamu penjelasan, kisah, cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? "Idz dakhalu alaihi faqalu salama." Pada saat mereka datang kepada Nabi Ibrahim dan mereka mengatakan salam, keselamatan bagimu.
qala salamun qaumun munkarun. Dia mengatakan keselamatan bagi kalian wahai tamu-tamu yang asing bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian dia memberitahukan istrinya untuk menyediakan bagi tamunya itu hidangan, dan dia pun membawa sapi yang gemuk, ya, yang sudah dihidangkan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyodorkan hidangan tersebut, ya, kepada para tamunya, tapi para tamunya ini tidak ada yang mau makan, ya, tidak ada yang mau mencicipi makanan yang disuguhkan tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Nabi Ibrahim sudah mulai merasa khawatir, merasa takut dengan tamu-tamunya ini. Kemudian tamunya mengatakan, jangan takut, ya, jangan takut, kami ini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mau memberikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang alim, dengan seorang anak yang cerdas. Nah, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ya, kemudian tiba-tiba istrinya yang di dalam tadi ketika mendengarkan apa yang diucapkan oleh para malaikat ini, dia mengatakan ajuzun aqim. Ya, mana mungkin kami ini memiliki anak sementara, ya, suami saya adalah laki-laki yang sudah tua dan saya adalah perempuan yang mandul. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kata para malaikat, ya, itulah ketetapan dari Tuhan kalian, dan sesungguhnya Dia Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Dan ya, ternyata benar bahwa Sarah hamil dan melahirkan Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, dan di ayat yang lain Allah sebutkan kabar gembira 2 kali lipat, di mana Allah mengatakan wa mi wara'i Ishaqa Ya'qub, dan akan datang setelah Nabi Ishaq adalah Ya'qub. Ya, jadi kabar gembira yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Allah berikan kabar gembira kepadanya bahwa istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishaq, dan Ishaq nanti akan melahirkan seorang anak yang bernama Ya'qub. Nah, penulis di sini mengatakan isyarun bi annaha talidu gulaman aliman ya'ish wa yakunu lahu naslun wa anna Allah ta'ala huwa alladhi samma waladaha Ishaq wa samma walada waladiha Ya'qub, bahwa Allah yang memberikan nama kepada anaknya Nabi Ibrahim dengan nama Ishaq, dan Allah juga yang memberikan nama kepada cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Ya'qub, ya, Ya'qub alaihissalam. Nah, jadi ini merupakan kabar gembira yang luar biasa. Nah, yang tentu saja, ya, sekaligus pelajaran bagi kita semua agar tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita mungkin perkara tersebut merupakan perkara yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Tapi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan harapannya. Paling minimal dia telah mendapatkan pahala. Dia telah mendapatkan pahala karena tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang misalnya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, jangan pernah untuk berputus asa. Senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena bukan cuman, akan tetapi hal tersebut bisa saja berubah dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kedua anak Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub, ya, inilah yang menjadi kakek moyangnya para nabi-nabi yang akan diutus setelah mereka.
Nabi Ismail alaihissalam, ya di bawah keturunannya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang menjadi nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksud kami di sini adalah nabi-nabi yang disebutkan 25 nabi dan rasul tersebut. Ya, karena tentu saja banyak nabi-nabi dan rasul yang tidak dikisahkan, tidak disebutkan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka boleh jadi ada ya nabi dari kalangan, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tapi satu-satunya nabi yang disebutkan kisahnya, yang disebutkan ceritanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selebihnya maka itu berasal dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam. Dan mereka semua diutus kepada Bani Israel. Ya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan sebutkan kisahnya Nabi Yakub beserta perjalanan Bani Israel. Ya, tarikh Bani Israel, sejarahnya Bani Israel. Jadi Yakub yang merupakan anak dari Nabi Ishaq alaihissalam itu disebut juga dengan nama Israel. Yakub nama lainnya adalah Israel. Israel itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, terdiri dari dua suku kata, yaitu Ibroh yang berarti abdun dan Il yang berarti Allah. Jadi Israel artinya adalah Abdullah, yang artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Israel itu maknanya sangat luar biasa. Ya, maknanya adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kalau sekarang Israel itu hambanya syaitan. Hambanya syaitan. Kalau Israel yang kita maksud adalah Nabi Yakub, dia adalah bermakna Abdullah, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Yakub alaihissalam memiliki 3 orang istri. Nah, dan dari 3 orang istri ini lahir 12 orang anak. Salah satu istrinya memiliki 2 orang anak yang bernama Yusuf dan Binyamin. Jadi Yusuf dan Binyamin itu saudara kandung. Dan selebihnya 10 orang yang lain itu adalah saudara seayah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dan 12 orang ini mereka lah yang disebut dengan Bani Israel. Ya, 12 orang ini yang nantinya akan dibagi menjadi 12 kabilah. Ya, 12 kabilah. Ithna asyara sibtan, 12 kabilah. Dan itu merupakan kabilah anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian pada saat mereka iri, dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya, akhirnya mereka bersepakat untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Ya, akhirnya mereka membawa dan melempar Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur dengan harapan nanti akan ada kafilah dagang yang akan mengambilnya, memungutnya dan membawanya ke tempat yang jauh. Akhirnya betul ada kafilah dagang yang singgah di tempat tersebut dan akhirnya menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan dibawa ke Mesir, yang pada waktu itu mereka tinggal di Kan'an. Kan'an itu nama Palestina dulu. Iya, disebut dengan daerah Kan'an. Ya, sekarang ini Palestina. Nah, jadi mereka kemudian membawanya ke Mesir. Di Mesir Nabi Yusuf alaihissalam diperjualbelikan sebagai budak. Pada waktu itu masih kecil. Nah, dan sudah nampak ketampanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di Mesir dia dibeli oleh Azizu Misr, perdana menterinya Mesir. Ya, orang nomor 2 di Mesir. Ya, orang nomor 2, satu lagi di atasnya, rajanya Mesir. Nah, jadi Azizu Misr
dia kemudian menghadiahkan budak tersebut kepada istrinya. Dia menghadiahkan budak tersebut kepada istrinya, dan istrinya merasa sangat senang dengan budak tersebut. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam terbina, terdidik, tumbuh besar di istana tersebut, menjadi laki-laki dewasa yang semakin tampak ketampanan beliau alaihissalam, yang membuat istrinya Perdana Menteri Mesir akhirnya tergila-gila dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia pun membuat makar menggoda Nabi Yusuf. Ia menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, diundang masuk ke dalam kamarnya, di mana kamarnya itu harus melewati 7 pintu. Ia baru bisa sampai ke kamarnya. Tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam melarikan diri dari makarnya, dari godaannya. Kemudian ternyata di penghujung pintu, di pintu yang terakhir, ternyata di situ sudah ada tuannya, sudah ada Perdana Menteri Mesir. Akhirnya istrinya berbohong dan mengatakan bahwa Yusuflah yang menggodanya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dijebloskan masuk ke dalam penjara. Kemudian di penjara tersebut ada 2 orang yang bermimpi. Salah satunya bermimpi bahwa dia memberikan minum kepada sang raja, dan yang lain bermimpi bahwa dia membawa makanan di atas kepalanya, kemudian datang burung dan mematuk makanan yang dia bawa tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpinya bahwa yang satu akan dibebaskan dan akan menjadi pelayan raja, dan orang yang kedua akan dihukum mati, akan digantung, dan akan datang burung-burung dan akan mematuk kepalanya. Dan ternyata apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam benar, terjadi 100% sama dengan apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga suatu ketika sang raja bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh, bahwa ada 7 batang gandum yang layu itu kemudian memakan atau membinasakan 7 batang gandum yang subur. Nah, di malam berikutnya bermimpi lagi. Mimpinya adalah 7 sapi yang kurus itu memakan 7 sapi yang gemuk. Nah, akhirnya dipanggil semua ahli takwil mimpi yang ada di Mesir pada waktu itu, dan tidak ada yang mampu untuk menakwilkan mimpinya. Nah, akhirnya laki-laki yang dulu pernah dipenjara, yang sekarang menjadi pelayannya raja, mengatakan, saya mengenal seorang yang mampu menakwilkan mimpimu wahai raja. Akhirnya diceritakanlah kepada Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpi tersebut, dan dia menakwilkannya bahwa takwilnya adalah akan menimpa Mesir dan daerah-daerah sekitarnya 7 tahun berturut-turut musim subur, turun hujan yang akan menyuburkan tanah-tanah Mesir dan sekitarnya. Dan 7 tahun setelahnya adalah musim paceklik, tidak ada hujan. Bahkan sungai Nil pun akan kering. Sungai Nil yang airnya sangat deras itu akan kering. Nah, sehingga manfaatkan 7 tahun yang pertama itu dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi 7 tahun berikutnya. Dan ternyata mimpi Nabi Yusuf ini betul-betul terjadi. Takwilnya Nabi Yusuf betul-betul sesuai dengan kenyataan. Nah, sehingga orang-orang Mesir merasa berutang budi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, apalagi raja. Ia merasa ini memiliki jasa yang luar biasa. Dialah yang telah menyelamatkan Mesir dan penduduknya dari kelaparan. Nah, hingga akhirnya ketika Perdana Menteri yang sebelumnya meninggal dunia, Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir yang baru. Kemudian sang raja atau Nabi Yusuf alaihissalam minta izin agar keluarga beliau, ayahnya Nabi Yakub, kemudian bibinya, saudara-saudaranya, semua kerabatnya diizinkan untuk tinggal di Mesir. Akhirnya sang raja pun mengizinkan. Jangankan satu daerah di Mesir, kalau kamu wahai Yusuf mau semua Mesir silahkan. Nah, karena Mesir ini milikmu. Nah, akhirnya diizinkan oleh raja untuk
mereka mendiami sebuah tempat di Mesir tersebut. Maka datanglah semua keluarga-keluarga Nabi Yusuf dari Kan'an, dari Palestina ke Mesir. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, sang raja meninggal dunia, berganti generasi. Kemudian generasi itu meninggal dunia, berganti kepada generasi berikutnya. Di situ kemudian mulai ada banyak perubahan, di mana Bani Israel yang tentu saja semakin banyak di Mesir, ya, anak-anak mereka, cucu-cucunya sudah semakin banyak. Nah, kemudian mereka mau mengkudeta Raja Mesir. Ya, mereka mau mengkudeta Raja Mesir karena menganggap bahwa ya kami lebih berhak dengan Mesir daripada kalian. Nah, akhirnya Raja Mesir tidak setuju, bahkan murka dengan hal tersebut. Ia menjadikan Raja Mesir, ia menghukum Bani Israel, tidak diberikan fasilitas-fasilitas, bahkan cenderung diperbudak. Kemudian sampai kepada generasi selanjutnya, ya, tibalah kepada masanya Fir'aun. Tibalah pada masanya Fir'aun yang merupakan Raja Mesir yang sangat sombong, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Di masanya lah Fir'aun ini, kemudian Bani Israel itu diperbudak, betul-betul ya diperbudak. Ditindas, dipekerjakan secara paksa dan seterusnya. Akibat dari perbuatan mereka sebelumnya. Karena mau mengkudeta ya pemerintahan Mesir. Kemudian di tengah-tengah perbudakan tersebut, ya, Fir'aun bermimpi bahwa ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan mengalahkanmu, wahai Fir'aun. Akhirnya dia pun membuat ultimatum, perintah bahwa semua anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel dibunuh, ya, jangan sisakan. Supaya tidak terjadi mimpi yang dia lihat tersebut. Tapi meskipun dia berusaha secara maksimal, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang lain, sehingga anak laki-laki yang dikhawatirkan oleh Fir'aun akan mengalahkannya itu justru dibawa oleh sungai Nil sampai ke istananya. Dan dibesarkan di istananya, ya, dibesarkan di istananya. Di luar sana banyak bayi-bayi yang dibunuh, sementara di dalam, ya, laki-laki yang akan mengalahkan Fir'aun nantinya itu dengan enak dibesarkan di dalam istananya Fir'aun atas permintaan dari istrinya. Ya, jadikan dia sebagai anak kita. Mudah-mudahan dia nanti akan menjadi penyejuk mata bagi kita. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam tumbuh di dalam istana Fir'aun yang kejam tersebut. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam dewasa, kemudian terjadi percekcokan antara satu orang Bani Israel dengan orang Mesir. Kemudian Bani Israel mengatakan kepada Musa, tolong saya. Akhirnya Nabi Musa memukul orang Mesir tersebut dan meninggal dunia. Ya, akhirnya hal tersebut membuat Fir'aun marah, murka, dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa pun melarikan diri, meninggalkan Mesir, dan kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menikah dengan putrinya. Kemudian Allah mengutus Nabi Musa menjadi rasulnya yang diajak bicara langsung oleh Allah, kalimullah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa kembali kepada Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun. Ya, tapi Fir'aun tidak menerima dakwahnya hingga Allah perintahkan kepada Musa untuk mengeluarkan Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun. Ya, atur strategi agar kamu bisa selamatkan Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun membawa Bani Israel, ya, dengan cara sembunyi-sembunyi,
Naam, akan tetapi ya ketika mereka sudah mulai jauh dari Mesir, Fir'aun mengetahui bahwa mereka kabur dari Mesir, sehingga Fir'aun menyiapkan pasukan, ya, pasukan yang besar untuk mengejar mereka dan membinasakan mereka. Dan ketika sampai di Laut Merah, ya kemudian Bani Israel melihat, oh di belakang kita ini sudah kelihatan Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga mereka mengatakan inna lamudrakun, kita pasti akan tertangkap ini, ya, kita pasti akan dihabisi di sini. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak mungkin, Allah bersama dengan saya dan pasti Allah akan memberikan petunjuknya kepada saya. Ya, ketika Nabi Musa sudah berkata seperti itu, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Akhirnya laut tersebut terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan Bani Israel masuk ke dalam, dan pada saat sudah sampai di tepi, ya masuk juga Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali ke laut. Akhirnya laut tersebut kembali, yang membuat Fir'aun dan bala tentaranya semuanya tanpa terkecuali meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Kemudian Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam melanjutkan perjalanannya. Nah, dan dalam perjalanan tersebut banyak hal-hal yang terjadi. Banyak hal-hal yang terjadi. Di antaranya misalnya adalah, ya ketika mereka meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan bagi kami juga Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ini sudah pembangkangan, kekurang ajaran kepada Nabi Musa, yang belum lama mereka baru-baru diselamatkan oleh Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam perjalanan itu juga Nabi Musa alaihissalam mendapatkan Taurat, ya, mendapatkan Taurat, berpisah dengan kaumnya selama 40 malam, 40 hari. Dan ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ternyata seorang yang bernama Samiri, ya Samiri itu justru membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas, yang kemudian mereka sembah. Nah, padahal di situ masih ada Nabi Harun, ya Nabi Harun alaihissalam, tapi mereka tidak mau mendengarkan Nabi Harun. Bahkan mereka menindas Nabi Harun kalau Nabi Harun mau macam-macam. Nah, akhirnya ketika Nabi Musa kembali, Nabi Musa sangat murka, bahkan murka juga kepada Nabi Harun. Ya, ditarik jenggotnya Nabi Harun dan mengatakan, ya, ada apa dengan ini wahai Harun? Tapi Harun mengatakan, ya mereka yastad'ifunani, mereka mengalahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya Samiri dihukum oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam perjalanan itu juga Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk ke Palestina. Nah, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke negeri yang dijanjikan bagi mereka, yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Ya, dalam surah Al-Maidah kita lihat di ayat 21, Allah mengatakan, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci. Yang dimaksud di sini negeri yang suci adalah negeri Palestina yang Allah sudah janjikan untuk kalian. Nah, kemudian mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Wahai Musa, di dalamnya, di tanah yang suci itu ada kaum yang jabbar, dan kami tidak akan masuk kalau mereka masih ada di sana. Nah, sampai ya mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Wahai Musa, ya kamu saja yang pergi bersama Tuhanmu, kalian berperang berdua, kami akan tinggal di sini. Ya, ini kurang ajar ya. Jadi
Nabi Musa mengatakan, kalau kalian masuk kalian pasti menang, ini sudah janjinya Allah. Nah, tapi mereka ini masih jiwa-jiwanya itu masih ada di Mesir, jiwa-jiwa sebagai seorang budak yang tidak punya mental perlawanan, yang tidak punya mental keberanian. Nah, jiwa-jiwanya masih terpengaruh sehingga tidak mampu untuk masuk ke negeri Palestina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan di ayat 26 Allah mengatakan, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. Ya, akhirnya mereka pun tersesat di bumi selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun. Jadi mereka mencari jalan di pagi hari, di sore hari mereka kembali ke tempat semula. Ya, tidak bisa tinggalkan tempat itu selama 40 tahun lamanya. Nah, dan di dalam peristiwa itulah Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Musa meninggal dunia, kemudian generasi yang dulu yang sezaman dengan Nabi Musa semuanya sudah meninggal dunia. Sekarang yang ada adalah generasi berikutnya, anak-anaknya sekarang. Nah, dan kemudian Allah mengutus salah seorang pemuda di antara mereka yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, yang menemani Nabi Musa alaihissalam perjalanan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang pemuda fatan, ya, seorang pemuda. Dia adalah Yusha bin Nun. Allah mengutus Yusha bin Nun menjadi seorang nabi. Dan kemudian Yusha bin Nun dialah yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel masuk ke Palestina. Ya, masuk ke Palestina. Kemudian ya, sekarang ini Bani Israel tidak lagi seperti dulu, tidak lagi seperti orang tuanya yang pengecut. Ya, mereka sekarang adalah generasi pemberani karena sudah dididik oleh Nabi Musa, dididik oleh Nabi Harun alaihissalam. Ya, bukan berarti bahwa kalau begitu Nabi Musa kepemimpinannya itu lebih lemah daripada kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun. Karena pada saat Nabi Musa mengarahkan mereka tidak mau, dan pada saat Yusha bin Nun mengarahkan mereka mau. Ini bukan masalah mana yang lebih ahli. Nabi Musa lebih ahli, tapi yang masalah adalah yang dipimpin oleh Nabi Musa pada waktu itu adalah generasi yang memang generasi yang bobrok, generasi yang baru-baru keluar dari perbudakan. Dan generasi yang dipimpin oleh Yusha bin Nun adalah generasi yang baru, hasil tarbiyah dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian akhirnya mereka masuk dan mengalahkan kaum Jabbar, kaum Jabbarin yang ada di Palestina. Dan ya, mereka pun kemudian kembali ke negeri asalnya. Ya, ke negeri asalnya itu Palestina. Yang awalnya memang mereka berasal dari Palestina, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian di Palestina Yusha bin Nun membagi mereka menjadi 12 kabilah. Ya, menjadi 12 kabilah. Itu berdasarkan anak keturunan Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Yusuf satu kabilah, keturunannya Nabi Binyamin satu kabilah, keturunannya Yahuda, yang kemudian nama inilah yang disandarkan kepadanya Yahudi. Nabi Yakub punya salah anak yang bernama Yahuda, saudaranya Nabi Yusuf. Nah, yang belakangan Yahudi disandarkan kepada nama Yahuda itu. Nah, jadi ada kabilah Yahuda, ada kabilah Lawi, dan kabilah yang lain, ya, yang merupakan anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Taib. Jadi Nabi Yusha bin Nun membagi mereka menjadi 12 kabilah, dan setiap kabilah dipimpin oleh satu qadhi yang pada waktu itu di zaman mereka disebut dengan Ahdul Qudat. Ya, Ahdul Qudat, masa kehakiman, ya, masa-masa kehakiman, karena mereka dipimpin oleh hakim-hakim, dan hakim tertingginya adalah Yusha
bin Nun. Dan ini berjalan dalam waktu yang sangat lama, sekitar 400 tahun lamanya. Ia berjalan kemudian berubah menjadi Ahdul Muluk, bukan lagi hakim, tapi yang memerintah adalah raja. Ya, dan raja pertamanya adalah Raja Talut yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Dan insyaallah ya kita akan lanjutkan kisahnya Bani Israel ya, pada pertemuan yang akan datang. Kita akan mulai dari Ahdul Qadad sampai ya masa masuknya mereka ke Palestina. Ke Palestina, padahal mereka terusir nantinya dari Palestina itu hampir 2000 tahun lamanya. Ya, hampir 2000 tahun lamanya mereka tidak menginjakkan kaki di Palestina. Nanti di tahun 1900-an, ya 1900-an barulah mereka mulai masuk ke Palestina, diberikan tanah oleh Inggris ya di Palestina itu sedikit, tapi kemudian ya dari tahun itulah sampai tahun ini wilayah Israel itu semakin luas dan semakin luas karena dia mengambil tanahnya penduduk Palestina. Nah, tapi saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.